Perkenalkan, nama saya Fatika Ayu Febrianti, kelas 11 Kimia Analisis B, absen 13. Saya akan menyampaikan dakwah tentang pentingnya kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan bimbingannya. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Amma ba'du. Menjadi seorang muslim merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat agung. Sebab dengan keislaman yang ada pada dirinya, itulah Allah SWT akan menerima amal dan ketaatannya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak di akhirat dia pasti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Oleh sebab itu, seorang muslim akan berusaha untuk menjaga agama dan akidahnya agar tidak rusak dan hanyut dalam gelombang kekafiran dan kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian menggapai amal-amal sebelum datangnya berbagai fitnah, laksana potongan malam yang gelap gulita. Iman itu sendiri bisa mengalami penambahan, pengurangan, peningkatan, dan kemerosotan. Ia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan kemaksiatan. Di antara perkara yang bisa memperkuat dan mengukuhkan kembali iman adalah dengan merenungkan ayat-ayat Allah dan mengamalkannya di dalam sudut-sudut kehidupan kita. Allah SWT berfirman, Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa iza tuliyana alaihim ayatuhu zaddarhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah jika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah imannya, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Surat Al-Anfal ayat 2. Bahwa iman itu terdiri dari dua bagian, sebagian berupa sabar dan sebagian lagi berupa syukur. Sabar adalah menerima musibah yang menimpa dengan lapang dada, walaupun memang ia terasa pahit dan menyakitkan. Akan tetapi ingatlah bahwa musibah itu datang dari sisi Allah, Zat yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Allah SWT berfirman, Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Surat At-Tagabur ayat 11. Alqamah seorang tabi'in menafsirkan ayat ini bahwa orang yang dimaksud adalah seorang yang tertimpa musibah, lalu dia menyadari bahwasanya musibah itu datang dari sisi Allah, sehingga dia pun merasa ridho dan pasrah kepada kehendak Allah, sehingga dengan bersabar akan diperoleh pahala berlipat ganda. Allah SWT berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bikhairin hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan balasan pahala mereka tanpa ada perhitungan. Surat Az-Zumar ayat 10. Sabar memang terasa pahit, akan tetapi buahnya jauh lebih manis daripada madu. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menempa diri untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Dan tidaklah seorang diberikan suatu karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun sebenarnya sabar tidak hanya meliputi sabar ketika tertimpa musibah. Terdapat bentuk kesabaran yang lain, yaitu sabar di atas ketaatan dan sabar dalam menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan. Ketika seorang hamba berusaha menuntut ilmu, maka dia harus bersabar dalam menjalaninya. Demikian pula ketika dia berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, pun dibutuhkan kesabaran. Tidak berhenti di situ. Tatkala dia mendakwahkan ilmu dan kebenaran itu kepada orang lain pun dibutuhkan kesabaran. Sehingga sabar akan senantiasa mewarnai gerak langkah dan aktivitas ketaatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang mujahid adalah orang yang berjuang mengendalikan nafsunya di atas ketaatan kepada Allah. Dan seorang muhajir atau yang berhijrah adalah yang meninggalkan segala yang dilarang Allah. Hal terpenting dalam melaksanakan ketaatan dan tidak boleh kita lupakan adalah hendaknya kita selalu membersihkan dan memurniakan niat kita untuk mencari wajah Allah SWT, bukan untuk selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu diukur dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan balasan seperti apa yang dia niatkan. Sehingga seseorang harus berjuang untuk menggapai keikhlasan dalam segala amal ibadahnya, ketika mengerjakan sholat, ketika berpuasa, ketika bersedekah, berdakwah, ketika meninggalkan maksiat, dan lainnya. Semuanya membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jenis sabar yang lain adalah sabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hawa nafsu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang buruk dan merusak kehidupan. Allah SWT berfirman, Inna nafsala ammaratum bisu'illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Rabbku. Surat Yusuf ayat 53. Dari sini kita menyadari bahwa sabar memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keimanan seorang hamba. Baik sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, maupun sabar dalam menjauhi maksiat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan iman, sehingga kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan semoga Allah membantu kita untuk mewujudkan syukur kepadanya dengan hati, lisan, dan anggota badan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa iza ta'azzanna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh, jika kalian bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Akan tetapi, jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku teramat pedih.
Surat Ibrahim ayat 7. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.